Hai semua, perkenalkan nama saya Igede Armanta Kaprio. Saya adalah ketua dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membawakan uji regresi berganda yang kami jalankan di KPP Denpasar Timur. Nah, selanjutnya anggota saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewi Kismayanti dengan NIM 231564543. Halo, perkenalkan nama aku Niputra Stivi Diviani dengan NIM 231566068. Halo, perkenalkan nama saya Kadai Gusananga Diputra dengan NIM 231565471. Halo, perkenalkan nama aku Niputu Cahya Wulandari dengan NIM 231565475. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Putri Adita Maharani dengan NIM 23156544103. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau berminggu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pembahasan materi tentang uji regresi berganda di KPP Denpasar Timur. Baik, untuk di slide ini kalian bisa lihat populasinya itu ada seluruh wajib pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP Denpasar Timur. Lalu variabel respon atau variabel terikatnya yang dilambangkan dengan Y itu ada kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga itu variabel bebas pertama atau variabel prediktor pertama yang dilambangkan dengan X1, yaitu adalah pengetahuan pajak. Yang keempat variabel prediktor kedua yaitu sanksi perpajakan. Lalu yang kelima variabel bebas atau variabel prediktor ketiga yaitu kepercayaan terhadap pemerintah. Uji independence. Berikut adalah kriteria pengambilan keputusan berdasarkan tabel Durbin-Watson. Kriteria pertama, Dewi lebih kecil dari DL, keputusan yang diambil adalah terdapat autokorelasi positif. Kriteria yang kedua, DL lebih kecil atau sama dengan Dewi dan Dewi lebih kecil atau sama dengan DU. Keputusannya adalah tidak dapat disimpulkan. Kriteria ketiga, DU lebih kecil dari Dewi dan Dewi lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Keputusannya adalah tidak ada autokorelasi. Kriteria keempat, 4 dikurangi DU lebih kecil atau sama dengan DW, dan DW lebih kecil atau sama dengan 4 dikurangi DL. Keputusannya tidak dapat disimpulkan. Kriteria yang kelima, DW lebih besar dari 4 dikurangi DL. Keputusan yang diambil adalah autokorelasi negatif. Nilai DU adalah nilai tabel Durbin-Watson yang sesuai dengan alpha. N yaitu jumlah data dan K jumlah variabel bebas. Nilai DW adalah nilai Durbin-Watson pada output. Nilai DL adalah nilai Durbin lower atau batas bawah dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Nilai DL dan DU dapat kita peroleh dari tabel Durbin-Watson. Di sini digunakan alpha 5% dengan N35 dan K3. Maka didapat nilai DL sebesar 1,2833 dan DU sebesar 1,6528. Kemudian kita lihat pada output SPSS, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,566. Ini adalah nilai yang akan kita bandingkan dengan nilai DL dan DU. Jika kita lihat urutannya, nilai DL lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari DU, yaitu 1,2833 kurang dari 1,566, 1,566 kurang dari 1,6528, maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, selanjutnya ada uji multikolonialitas. Bisa dilihat pada kolom coefficients, nilai FIV ketiga variabel bebas tersebut nilainya lebih kecil dari 10.
dan nilai toleransi ketiga variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,1 atau FIV lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1. Selanjutnya bisa dilihat pada kolom kriteria itu untuk indikator FIV, jika kriterianya lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolonialitas. Apabila lebih besar atau sama dengan 10 maka terjadi multikolonialitas. Dan pada indikator toleransi, apabila kriterianya lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolonialitas, dan apabila lebih kecil atau sama dengan 0,10 maka terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya pada uji normalitas bisa dilihat pada tabel nilai siktutilnya sebesar 0,200. Nah, lalu kita bisa lihat pada kolom kriteria, apabila nilai siktutilnya lebih besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal, dan apabila nilai siktutilnya lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka data residualnya tidak berdistribusi normal. Lalu output uji normalitas terhadap data understated residual menunjukkan bahwa nilai siktutilnya sebesar 0,200 dan alfanya sebesar 5% atau 0,05. Jadi siktutilnya lebih besar dari alfa, yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi. Uji Glaser adalah salah satu metode untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi linear. Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika variance error atau residual tidak konstan di seluruh observasi. Tujuan uji Glaser adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antara nilai absolut residual dengan variabel independen atau X. Kriterianya adalah jika sig lebih kecil dari alfa, maka signifikan, tetapi jika sig lebih besar dari alfa, maka tidak signifikan. Terlihat bahwa untuk variabel pengetahuan perpajakan atau X1 menghasilkan nilai T sebesar 0,580 dan sig sebesar 0,566. Sedangkan variabel sanksi perpajakan atau X2 menghasilkan nilai T sebesar 0,056 dan sig sebesar 0,956. Dan yang terakhir, variabel kepercayaan terhadap pemerintah atau X3 menghasilkan nilai T sebesar 0,142 dan sig sebesar 0,888. Untuk alfa adalah 5%, maka sig ketiga variabel ini lebih besar dari 0,05 atau alfa, sehingga dinyatakan tidak signifikan dan asumsi identik terpenuhi. Selanjutnya adalah analisis model dengan ANOVA. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita lihat hipotesis yang telah diuji. Hipotesis 0 itu menyatakan bahwa semua variabel prediktor yaitu pengetahuan perpajakan atau X1, sanksi perpajakan atau X2, dan kepercayaan terhadap pemerintah atau X3 itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa minimal ada satu variabel prediktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kita lihat pada kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Berdasarkan hasil analisis ANOVA yang telah ditampilkan, nilai signifikan ada 0,152 yang lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05, dan nilai F hitung adalah 1,892 lebih kecil daripada F tabel yaitu 2,040. Nah, dari sinilah kita simpulkan bahwa H0 itu diterima atau dengan kata lain gagal menolak H0. Artinya, secara simultan variabel pengetahuan perpajakan X1, sanksi perpajakan X2, dan kepercayaan terhadap pemerintah X3 itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikianlah penjelasan analisis model menggunakan ANOVA. Baik, kita akan melakukan analisis parsial koefisien pertama yaitu B1. B1 itu adalah pengetahuan perpajakan. Kemudian kita tulis di sini H0-nya
B1 sama dengan 0, yaitu pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan H1-nya adalah sebaliknya, yaitu B1 tidak sama dengan 0. Jadi pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini kriteria untuk menolak H0 yaitu T hitung absolut lebih besar dari T tabel atau sig lebih kecil dari alpha. Kemudian kita lakukan analisis parsial koefisien pertama yang B2, yaitu sanksi perpajakan. Nah, kita buat H0-nya dengan B2 sama dengan 0, atau sanksi perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian H1-nya adalah B2 tidak sama dengan 0. Sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kriterianya jika H0 ditolak, yaitu T hitung absolut lebih besar dari T tabel atau sig lebih kecil dari alpha. Kemudian jika H0 diterima, T hitung absolut lebih kecil sama dengan dari T tabel atau sig lebih besar sama dengan dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di tabel sig-nya lebih besar dari alpha, yaitu 0,317. Kemudian T hitung absolut lebih kecil dari T tabel atau 0,040 lebih kecil dari 2,040. Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah gagal tolak H0, atau dengan kata lain menerima H0. Dengan demikian, kesimpulan pada uji parsial ini adalah kepercayaan terhadap pemerintah tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekarang di slide ini akan membahas analisis parsial koefisien pertama B3. H0-nya yaitu B3 sama dengan 0. B3-nya itu adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi bisa kita tulis sebagai kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan H1 adalah kebalikannya, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kriteria penolakan H0-nya itu ada dua. Yang pertama itu T hitung absolut lebih besar daripada T tabel atau sig lebih kecil dari alpha, atau alpanya di sini adalah 5% atau 0,005. Nah, bisa kita lihat di tabelnya yang sudah ada di slide, sig-nya itu lebih besar dari alpha atau 0,968, lebih besar dari 0,05, dan T hitung absolutnya itu lebih kecil daripada T tabel atau 1,017, lebih kecil dari 2,040. Jadi keputusan yang diambil adalah tidak menolak H0 dan menerima H1. Jadi kesimpulannya adalah sanksi perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis determinasi adalah cara untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu atau beberapa faktor atau variabel X terhadap sesuatu yang kita ukur atau perkirakan atau variabel Y. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa korelasi atau R antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,393 dengan hubungan yang searah atau positif dan memiliki hubungan yang lemah atau menjauhi 1. Sedangkan koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,155 atau 15,5%. Artinya, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjelaskan keragaman kepatuhan wajib pajak sebesar 15,5%, sedangkan sisanya 84,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. Nah, segitu dia pembahasan video dari kelompok kami. Semoga semua bisa mengerti dan juga mudah dipahami ya uji regresi berganda dari kelompok kami. Jadi akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.
Sandi Sandi. Sampai jumpa.